Raden Paku yang dimaksudkan agar nanti kelak menjadi pepaku dunia yang dipatuhi oleh orang seluruh Jawa. Beliau terpisah dari ibu dan ayah kandungnya, terbuang hanyut di laut dan ditemukan kembali oleh Nyai Ageng Pinati, ibu angkat yang menyayanginya bak putra kandung sendiri. Dan setelah besar bertemu dengan ayah kandungnya yang sekaligus juga menjadi gurunya. Terpisah oleh takdir dan dipertemukan oleh takdir. Takdir adalah ketentuan Allah yang sudah ditakdirkan sejak awal, termasuk mengenai jodoh, pertemuan, dan perpisahan. Takdir bisa menjadi kekuatan yang mendorong orang untuk saling bertemu kembali, meskipun terpisah oleh jarak dan waktu. Tuhan itu bersemayam di hati manusia yang baik. Karena itu Tuhan disebut juga Gusti bagusnya hati. Siapa yang mengenal Tuhan berarti mengenal dirinya sendiri. Adapun yang belum memahami dirinya sendiri, belum pula memahami zat Tuhan. Keadaan dunia tidaklah kekal, maka dari itu jangan mengagungkan kekayaan dan derajatmu. Jika suatu saat ada bolak-baliknya zaman, kamu tidak menanggung malu. Keadaan yang ada ini tidaklah lama, pasti mengalami perubahan. Karena itu, janganlah melupakan sesama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, di laut inilah bayi manusia yang masih merah mengapung diterjang riak gelombang ombak, terombang-ambing, terbawa oleh gelombang laut. Kadang tenang, kadang mengganas. Siapakah bayi manusia itu? Iya, bayi laki-laki yang diletakkan di dalam peti dan dihanyutkan ke tengah laut itulah yang kelak seorang raja dan pemimpin karismatik sekaligus ulama besar, waliullah, anggota Wali Songo. Terpisah oleh takdir dan dipertemukan oleh takdir pula. Bayi yang terombang-ambing terpisah dari kedua orang tuanya telah ditemukan oleh seorang ibu penuh kasih. Iya, bayi terombang-ambing itu tersangkut di kapal milik seorang janda kaya raya, yaitu Nyai Ageng Pinati, yang ketika itu tengah melakukan pelayaran kembali. Joko Samudra, nama yang pantas disematkan pada si bayi tersebut, mengingat bayi itu ditemukan di lautan. Dan ketika tersangkut di kapal, kemudian bayi itu diambil dan dijadikan anak angkat oleh si janda kaya raya. Dan si janda kaya raya itu memberinya nama Raden Paku.
Begitulah nama yang diberikan Nyai Ageng Pinatih, seorang janda kaya raya di Kabupaten Gresik. Dan nama Joko Samudra menjadi Raden Paku yang dimaksudkan agar nanti menjadi pepaku dunia yang dipatuhi oleh orang seluruh Jawa. Raden Paku dirawat oleh Nyai Ageng Pinatih seperti anak kandungnya sendiri. Bapak Ibu, penghanyutan bayi merah di laut berawal dari sebuah kisah yang membuat emosi kita tidak bisa dikendalikan. Semua berawal dari sebuah cerita cinta dua insan yang saling mencintai tetapi tidak bisa bersatu. Dahulu pada masa Maulan Ishak menyebarkan agama Islam di Blambangan, daerah itu mengalami pandemi yang parah dan Dewi Sekar Dadu, anak dari Raja Blambangan yang bernama Menak Sembuyu, juga terkena sakit akibat penyebaran wabah yang tidak terkontrol. Momen ini kemudian menjadi sebab takdir yang mempertemukan Dewi Sekar Dadu dengan Maulana Ishak. Sakit Dewi Sekar Dadu yang tidak kunjung membaik membuat Menak Sembuyu yang khawatir akan keselamatan putrinya mengadakan sayembara untuk kesembuhan sang putri. Begini bunyi dari sayembara tersebut. Bagi siapa yang mampu menyembuhkan Dewi Sekar Dadu, jika laki-laki akan Menak Sembuyu nikahkan dengan anaknya, dan jika perempuan akan dia persaudarakan dengan anaknya. Maulana Ishak yang tidak hanya mendalami ilmu agama, namun juga mumpuni tentang ilmu pengobatan, mampu menyembuhkan sakit sang putri. Sehingga sebagaimana sayembara yang berlaku, Dewi Sekar Dadu dan Maulana Ishak pun menikah. Dewi Sekar Dadu menerima pernikahan itu bukan atas dasar keterpaksaan untuk memenuhi sayembara, melainkan juga karena sang putri sendiri juga sudah menaruh hati kepada Maulana Ishak yang telah menyelamatkannya. Dewi Sekar Dadu dan Maulana Ishak saling jatuh cinta. Keduanya mampu menjadi pasangan yang membangun kehidupan rumah tangga hingga Dewi Sekar Dadu pun mengandung anak buah cinta mereka. Bapak Ibu, saat Maulana Ishak berumah tangga dengan Dewi Sekar Dadu, Blambangan masih merupakan kerajaan Hindu. Dakwah Maulana Ishak di Blambangan gagal karena raja tidak mau memenuhi ajakan Maulana Ishak untuk masuk Islam dan mengusir menantunya tersebut dari daerah Blambangan. Sehingga beliau pun terpaksa meninggalkan istrinya yang tengah mengandung dan pergi ke wilayah Pasai di Sumatera. Pengusiran Maulana Ishak sebenarnya tidak lepas dari instrik Raja Blambangan untuk mempertahankan kekuasaannya. Maulana Ishak setelah pernikahannya dengan Dewi Sekar Dadu tetap melanjutkan dakwahnya sehingga telah menancapkan pengaruh yang kuat dalam kehidupan rakyat. Sang wali berkeliling Blambangan untuk menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit akibat wabah. Jadi dakwah Maulana Ishak tidak hanya melalui dawuh keagamaan saja, tetapi juga melalui pengobatan. Dan dengan cara seperti itulah rakyat Blambangan merasakan berkat kehadiran sang wali dan memutuskan untuk mengikutinya. Pengaruh Maulana Ishak itulah yang membuat raja menjadi iri dan khawatir akan tersaingi otoritasnya. Sehingga raja mengutus orang untuk membunuh Maulana Ishak. Hingga pada akhirnya sang wali terpaksa harus lari ke Pasai meninggalkan istrinya. Dewi Sekar Dadu pun harus menelan kenyataan pahit akibat instrik raja untuk mempertahankan kekuasaannya.
beliau Dewi Sekar Dadu harus berpisah dengan suaminya dikala telah mengandung anak mereka. Menghadapi kenyataan sang suami yang terusir dari negerinya, sang putri Belambangan berusaha untuk mampu kuat memikul beban itu. Akibat merana ditinggal Maulana Ishak membuat Dewi Sekar Dadu meninggal setelah melahirkan anak mereka. Sehingga sang Dewi Sekar Dadu tidak sempat membesarkan Raden Paku. Bahkan ironisnya, pasca kematian putri Belambangan itu, Menak Sembuyu melampiaskan kemarahannya pada anak itu dengan memasukkannya ke dalam peti kayu dan membuangnya ke laut hingga takdir memisahkan Raden Paku dengan ibu kandungnya, tetapi kemudian bertemu dengan ibu angkatnya, Nyai Ageng Pinatih. Bapak Ibu, ketika Raden Paku sudah berumur 12 tahun, Raden Paku dibawa oleh Nyai Ageng Pinatih untuk berguru atau mengaji dan belajar agama kepada Sunan Ampel di pesantren Ampel Denta. Begitu nyantri di Sunan Ampel, Raden Paku memiliki keistimewaan yang luar biasa. Memiliki kecerdasan lebih dibandingkan dengan santri yang lainnya, serta patuh dan rajin. Sunan Ampel mengetahui bahwa Raden Paku merupakan putra dari Syekh Maulana Ishak setelah menanyakan asal-usulnya melalui ibu angkatnya, yaitu Nyai Ageng Pinatih. Ketika menjadi santri dari Sunan Ampel, Raden Paku telah memiliki kedisiplinan dan keistimewaan yang luar biasa. Beliau, Raden Paku, tidak bertempat tinggal di pesantren bersama kiainya, tetapi beliau selalu hadir tepat waktu setiap harinya di Ampel. Padahal beliau pulang pergi dari Gresik ke Surabaya. Peristiwa tersebut diketahui setelah Sunan Ampel mengutus seorang santri untuk mengikuti Raden Paku, dan ditemukan bahwa ketika Raden Paku pulang dari Ampel ke Gresik, tanah yang ada di antara Gresik dan Surabaya telah menyempit. Dan seketika itu pula Raden Paku menginjakkan kaki pada tanah tersebut, sehingga dalam sekejap antara Ampel ke Gresik ditempuhnya hanya sekejap saja. Begitu kaki Raden Paku dihentakkan ke tanah, maka tanah antara Ampel dan Gresik kembali seperti semula. Keistimewaan inilah yang membuat Raden Paku ketika menjadi santri selalu datang tepat waktu untuk mengaji setiap harinya, walaupun jarak yang ditempuh sangatlah jauh. Sunan Ampel mengetahui hal tersebut telah memerintahkan agar Raden Paku untuk menetap di pondok saja. Raden Paku merupakan murid yang sangat taat dan takut pada gurunya. Nasihat serta tutur guru yang disampaikan selalu ditaati dan diperhatikan atau diperdulikan oleh beliau Raden Paku, sehingga perintah tersebut dituruti Raden Paku dan akhirnya menetap di pondok pesantren Ampel Denta. Keistimewaan lain dari Raden Paku yang terlihat saat beliau berada di pondok pesantren tersebut. Ketika malam hari, Sunan Ampel mengelilingi masjid dan pondok pesantren untuk mengetahui keadaan para santrinya. Raden Paku telah melihatkan keistimewaannya lagi, di mana Sunan Ampel telah melihat seberkas cahaya yang keluar dari salah satu santrinya yang sedang tidur nyenyak. Kemudian pula Sunan Ampel mengikat ujung sarung dari santri tersebut.
Keesokan harinya, setelah para santri berkumpul untuk berjamaah subuh, Sunan Ampel dengan takjimnya bertanya, memberitahu sarung siapakah yang terikat atau ada bundelannya. Dan dari sinilah Raden Paku menjawab bahwa sarung yang terdapat ikatan itu adalah miliknya. Dan Sunan Ampel yakin bahwa Raden Paku adalah seorang yang tinggi martabatnya, santri yang luar biasa, yang memiliki banyak karomah. Selama menjadi santrinya Sunan Ampel, beliau Raden Paku dengan Raden Maulan Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang, karena umurnya sebaya, membuat mereka berdua berkawan akrab seperti layaknya saudara sendiri. Hal ini membuat Raden Paku dianggap sebagai anak sendiri oleh Sunan Ampel. Bahkan ketika Raden Paku dan Sunan Bonang dirasa cukup ilmunya, Sunan Ampel meneruskan wasiatnya atau perintahnya kepada mereka berdua agar mencari ilmu ke tempat yang lebih jauh. Ketika dirasa cukup ilmunya, Raden Paku dan Sunan Bonang diperintah untuk meneruskan perjalanan studinya serta melaksanakan haji menuju Mekah. Dan sebelum melaksanakan haji, keduanya diperintahkan untuk singgah di Malaka atau Pasai untuk berguru di sana. Di Pasai yang saat itu menjadi pusat pengajaran ilmu fikih dan ilmu tasawuf, mereka belajar dan bertemu dengan Syekh Maulana Ishaq yang ternyata pula ayah kandung dari Raden Paku. Syekh Maulana Ishaq, ayah kandung Raden Paku, adalah tokoh agama yang memiliki wawasan dan pengalaman politik yang sangat dibutuhkan oleh Raden Paku. Beliau berdua, Raden Paku dan Sunan Bonang, mempelajari politik beberapa bulan lamanya di Pasai. Selain itu, mereka berdua juga diajarkan berbagai ilmu keagamaan dan ilmu kewalian, termasuk ilmu tasawuf. Syekh Maulana Ishaq, ayah kandung dari Sunan Giri atau Raden Paku, merupakan guru tarekat Setariyah. Hal tersebut menunjukkan bahwa ajaran tasawuf Setariyah merupakan aliran tasawuf yang dibawa dan diajarkan oleh Raden Paku dan ayahnya Syekh Maulana Ishaq. Raden Paku dan Sunan Bonang atau Maulana Maktum Ibrahim mempelajari fikih terutama tentang al-ahkam al-sultaniyah dan tauhid, terutama soal pengawikan bab jatining pangeran atau pengetahuan tentang hakikat Tuhan, jatining Muhammad, dan nukat gaib yang disandarkan pada kitab Jauhar Mukmin. Selanjutnya, Syekh Maulana Ishaq, ayah kandung dari Raden Paku, melarang Raden Paku dan Sunan Bonang untuk melanjutkan perjalanan haji mereka. Maulana Ishaq memerintah keduanya untuk pulang ke Jawa dan mengabdikan diri untuk mengamalkan ilmu agama yang mereka peroleh kepada masyarakat. Karena ketekunan dalam belajar dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari oleh ayahnya, Raden Paku diberikan gelar Maulana Ainul Yakin. Beliau merupakan orang yang alim dan khusyuk, berkepribadian baik serta berwibawa di saat usia beliau masih muda. Raden Paku dan Sunan Bonang atau Maulana Maktum Ibrahim telah diberi benda pusaka, pakaian dan bekal serta segenggam tanah serta dua abdi, yaitu yang bernama Syekh Hujah atau Syekh Koja dan Syekh Grigis. Jadi Syekh Hujah dan Syekh Grigis ini adalah teman karib dari beliau Raden Paku. Segenggam tanah tersebut oleh Syekh
Maulana Ishak, diperintahkanlah Raden Paku untuk menemukan tempat yang memiliki tanah yang serupa, baik dari rasa maupun baunya, yang kemudian untuk dijadikan sebagai tempat dakwah. Selain itu pula, keduanya yaitu Maulana Makhdum Ibrahim dan Raden Paku telah diberikan gelar oleh Syekh Maulana Ishak dengan gelar Prabu Satmata untuk Raden Paku dan gelar Prabu Anyakrawati untuk Maulana Makhdum Ibrahim. Raden Paku mulai mencari tempat strategis untuk berdakwah tersebut setelah menghadap Sunan Ampel terlebih dahulu untuk meminta doa dan restu kepada beliau gurunya untuk melaksanakan wasiat dari ayahandanya. Sedangkan Maulana Makhdum Ibrahim berhenti di Tuban dan menyebarkan agama Islam di sana, yang telah kita kenal saat ini dengan Sunan Bonang. Setelah Raden Paku melaksanakan sholat tahajud, beliau melihat sorot cahaya yang berkilau dari arah barat di sebuah puncak antara Gunung Petukangan dan Sumber. Di tempat itulah tanah yang sama dengan yang dibawa oleh Raden Paku yang diberikan oleh ayahandanya. Tempat strategis tersebut berhasil ditemukan oleh Raden Paku pada tahun 1481 Masehi, yang ternyata saat ini kita kenal dengan daerah Ngiri, Kabupaten Gresik. Dan tempat tersebut berada di daerah perbukitan, dan disitulah beliau Raden Paku membangun masjid dan asrama atau pondok pesantren sebagai pusat penyebaran agama Islam. Bapak, Ibu, dari cerita ini kita bisa menyimpulkan dan mengambil hikmah, yaitu satu, terpisah oleh takdir dan dipertemukan oleh takdir, mencerminkan konsep bahwa kehidupan manusia dipenuhi dengan peristiwa yang mungkin terlihat kebetulan, namun sebenarnya adalah bagian dari rencana atau takdir yang lebih besar. Orang-orang bisa saja terpisah karena berbagai alasan. 2. Takdir adalah ketentuan Allah SWT yang sudah ditetapkan sejak awal, termasuk mengenai jodoh, pertemuan, dan perpisahan. Dalam beberapa cerita, takdir bisa menjadi kekuatan yang mendorong orang untuk saling bertemu kembali, meskipun terpisah oleh jarak dan waktu. 3. Meskipun hidup bisa penuh dengan tantangan dan perpisahan, ada juga kemungkinan untuk dipertemukan kembali dengan orang-orang yang penting dalam hidup kita. Selain itu, ungkapan ini mendorong kita untuk bersikap positif terhadap suatu peristiwa yang terjadi di dalam hidup. Dan jadi semuanya sudah diatur oleh takdir yang lebih besar. Demikian kisah sedih yang menguras air mata dari cerita seorang raja besar sekaligus anggota Wali Songo yang terpisah oleh takdir dan dipertemukan pula oleh takdir, yang saya sarikan dari berbagai sumber, baik dari artikel-artikel yang ada maupun dari tangkapan lisan ke lisan dari para sesepuh. Terima kasih masih setia di channel kami, channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi, menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.